Tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku telah selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, patolo pambarasan adalah makanan tradisional khas Toraja yang sering disajikan dalam acara adat seperti pemakaman atau syukuran. Hidangan ini menggunakan pambarasan, sebutan untuk kluwek hitam dari buah pangi sebagai bahan utama. Isian patolo pambarasan beragam, mulai dari daging merah, ikan mas, salmon, belut hingga cumi-cumi. Kluwek memberikan cita rasa khas yang wangi, gurih, pedas, dan segar. Bagi wisatawan muslim, penting memastikan daging yang digunakan halal, karena sebagian masyarakat Toraja menggunakan daging babi dalam sajian ini. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri.
menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big anakku, memeluk pindahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan khusus kita Indonesia, tema khusus Astacita Ekonomi Digital. Kali ini kita akan bicara jejak digital, jejak sosial, dan kita sudah bersama narasumber ada Tenri Pakua Bunga Walia, owner dari Unga Tawa Handmade, dan kita coba menyapa yang hadir saat ini. Assalamualaikum, selamat siang Tenri. Iya, waalaikumsalam Kak Anti. Apa kabar Tenri? Alhamdulillah baik. Baik, oke, alhamdulillah. Tenri, kita bicara jejak digital, jejak sosial hari ini. Iya. Nah, sahabat budaya, kita di obrolan khusus kita Indonesia dengan inspirasi diri untuk menjadi pribadi berjiwa sosial dan empati. Pastinya hari ini juga kita akan mengupas tuntas bagaimana jejak digital kita, mulai dari promosi hingga penjualan online, bisa punya dampak luar biasa pada kondisi sosial dan juga lingkungan, khususnya di komunitas produsen craft ya. Yeah. Nah, bersama kita saya tadi sudah memperkenalkan Tenri Pakua Bunga Walia, pemilik Unga Tawa Handmade, sebuah brand craft yang tidak hanya indah karyanya tapi juga punya misi sosial yang kuat. Dan kita ke Tenri, mungkin bisa menyapa pendengar kita hari ini, silakan Tenri. Apa ya? Halo. Selamat siang. Selamat pendengar. siang teman-teman Oke, semua. oke. Salam kenal dari saya Tenri dari Unga Tawa Handmade. Jadi Unga Tawa Handmade itu salah satu jenama lokal dari Makassar. Oke, baik. Gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Tenri, bagaimana Iya. awal mula Unga Tawa Handmade berdiri dan apa yang membuat
Tenri tertarik untuk mengaitkannya dengan dampak sosial saat Dengan ini? dampak sosial ya Kak. Iya. Jadi awalnya itu kita di 2013 itu bergabung dalam satu komunitas, komunitas rajut. Memang dia fokusnya adalah rajut ya, merajut itu. Nama komunitasnya Kui Kui. Nah, dari situ kemudian Unga Tawa Handmade itu muncul sebagai salah satu lokakarya. Jadi awalnya itu kami tidak komersil, memberikan kelas-kelas pelatihan untuk anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, terus komunitas-komunitas sosial lainnya. Awalnya seperti itu tuh Kak. Kemudian lama-kelamaan, loh ini kayaknya bisa dikomersilin nih. Nah, akhirnya komersil itu terjadi ketika kita bekerja sama dengan dinas dan instansi. Nah, Seperti iya. itu. Oke, baiklah. Mungkin bagaimana Tenri memanfaatkan media sosial dan platform penjualan online untuk memperkenalkan karya Kak Tenri? Adakah cerita di baliknya? Iya, jadi untuk usaha kecil seperti kita ini gitu yang belum terkenal, pasti media sosial itu adalah profil kita untuk bisa dilihat oleh orang lain, untuk bisa branding gitu di situ ya kan Kak. Jadi semua kegiatan yang bersangkutan dengan brand ini saya masukkan di media sosial yang saat ini saya pakainya Instagram. Oh, Instagram. Ya, karena difokus di foto produk, kemudian kisah-kisah kenapa ini bisa diangkat untuk menjadi produk gitu. Kami sebenarnya tidak menjual produk itu saja, tapi cerita di dalamnya. Karena yang seperti tadi Kakak Kandi tanya, ini latar belakangnya apa sih gitu. Sebenarnya itu dulu saya punya ibu. Terus dia itu Allah takdirkan cancer. Nah, gitu. iya dalam proses itu saya mengajak dia menghabiskan waktu merajut gitu. Jadi untuk mengikat kenangan itu akhirnya muncullah produk Unga Tawa Handmade. Nah, dari situ kemudian Unga Tawa Handmade juga mensupport lembaga-lembaga sosial dakwah yang memang fokusnya untuk pendampingan cancer gitu Kak. Jadi agak emosional. Oh begitu. Iya. Oke. Agak emosional. Lanjut, ada Iya. lagi mungkin? Ya seperti itu. Jadi kita fokusnya memang di lembaga-lembaga sosial dakwah yang memang memfokuskan pendampingan cancer gitu. Ya, jadi sebagian produknya mungkin disisihkan untuk itu. Hasil dari penjualan. Alhamdulillah. Jadi berjualan sambil bersosial. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, menurut Kak Tenri sendiri, bagaimana aktivitas promosi dan penjualan online Unga Tawa Handmade secara langsung mempengaruhi kondisi sosial di sekitar Tenri? Dan apakah ada dampak di lingkungan sosial Tenri, misalnya peningkatan keterampilan atau bahkan kepercayaan diri masyarakat di lingkungan sosialnya? Iya, alhamdulillah dari sini dulu kita ada komunitas, satu komunitas yang memang dilatar belakangi dari hobi dan background yang sama, yaitu rajutan gitu kan. Namun seiring berjalannya waktu ada banyak pemikiran, ada banyak ide dan lain-lain, akhirnya komunitas ini tidak bisa berjalan sampai sekarang gitu. Tapi dari sana ada warna-warna yang kemudian muncul, akhirnya membuat craft ini menjadi hype di tengah masyarakat itu, khususnya Makassar ya. Nah, kalau dibawa ke digital, sebaiknya kalau kami ya, bukan sebaiknya, kalau kami itu memang fokusnya untuk sosial media itu kami ambil yang profesional, karena satu-satunya jalan untuk branding lewat situ gitu. Kemudian kita update konten dengan cerita, ada storytelling yang kita bawa, dan kita juga kerjasama dengan beberapa sineas lokal untuk membuat film-film pendek. Nah, itu supaya brandingnya masuk gitu ya, emosionalnya dapet gitu. Jadi teman-teman tidak hanya berkarya, tapi juga ada sisi yang diangkat sebagai kenangan yang diikat oleh produk yang dihasilkan oleh branding Unga Tawa Handmade. Gitu Kak. Gitu. Iya. Oke, baiklah. Untuk itu sebaiknya kalau Unga Tawa sendiri, Unga Tawa Handmade ini memberi perhatian khusus ya pada sisi sosial tadi Iya, sempat Kak, diceritakan. Nah, bagaimana cara Tenri sendiri
mengkomunikasikan maksud saya dampak sosial ini secara digital agar resonan dengan lingkungan sosial baik offline maupun online. Ya. gitu. Jadi semua aktivitas itu kita masukkan ke media sosial. Kemudian teman-teman yang bergabung di Ungatawa Handmade itu kebanyakan perempuan ya Kak, ibu-ibu rumah tangga, oma-oma pensiunan gitu. Jadi terus ada komunitas lagi namanya Jelita, Jelang 50 tahun tuh ya. Jadi isinya ibu-ibu yang memang mungkin single parent, harus punya punya kewajiban untuk membantu keluarganya gitu, secara mandiri sendirian. Nah itu yang kita angkat dan kita sama-sama itu aktivitas-aktivitas itu kemudian yang kita upload di media sosial, dan ini berdampak karena orang lain melihat oh contohnya seperti ini, ada contoh nyata seperti ini gitu. Jadi mungkin mereka termotivasi ya Kak, oh walaupun saya sendiri saya juga bisa mandiri gitu. Dari situ sih sebenarnya, dari hal-hal yang sederhana dan paling dekat dari lingkungan sekitar kita. Oke, baiklah. Jadi memang apalagi namanya lebih kepada sosial kebanyakan. Iya, gitu kebanyakan ya. Kayak. Alhamdulillah. Karena di Makassar kalau produk craft itu orang masih belum bisa menilai senilai di luar gitu. Iya, jadi makanya kalau misalnya kita tidak merangkul teman-teman secara sosial, itu tidak akan ada nilai tambah secara branding, secara komersil, maaf ya kita bicara komersil, dan juga tidak ada secara sosial. Bukan berarti sosial itu yang kita jual, tidak. Tapi dari hasil dari sosial itu kemudian akan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang bergabung di kita dan yayasan-yayasan yang memang bekerja sama dengan Ungatawa Handmade. Oh begitu. Iya. Menarik sekali ya perbincangan kita. Apakah ada cerita inspiratif dari pengalaman Kak Tenri sendiri, di mana keberadaan digital Ungatawa Handmade benar-benar mengubah atau berdampak secara sosial? Kalau dampak saya nggak tahu ya sejauh mana ya Kak. Cuman dari sini, dari media sosial itu biasanya saya juga mengambil dampak dari orang lain gitu. Saya belum tahu apakah sampai di mana cerita ini atau branding ini diterima gitu. Tapi sejauh ini dampaknya itu sangat terasa karena banyaknya hasil penjualan gitu. Naiknya hasil penjualan dan permintaan produk tidak hanya di Makassar tapi juga dari luar Makassar. Jadi kita juga sering ikut expo di luar. Itu ada kerjasama dengan beberapa diaspora, antaranya di Australia, di Malaysia, sama di Madagaskar. Iya, jadi itu mungkin dampaknya dampak ekonomi ya Kak jadinya. Jadi gelombang-gelombang yang kita keluarkan itu, yang kita posting di media sosial ternyata diterima orang dan mereka melakukan kerjasama dengan kita. Iya. Nanti kita bahas lebih banyak lagi tentang Ungatawa yang juga berdampak kepada lingkungan dan sosial yang ada, apalagi para ibu-ibu ya yang saat ini ya kita bilang ekonomi kita saat ini tidak baik-baik saja begitu, apalagi single parents ya. Oke, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang masih bersama Anda. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bersama Tenri. Dan apa yang perlu kita bicarakan siang hari ini, sahabat budaya, masih terus di jejak digital, jejak sosial. Tenri, kalau bicara di era digital saat ini, jejak digital itu kita bisa lihat sangat luas. Dan sebenarnya bagaimana Unga Tawa Handmade memastikan bahwa jejak digital yang ditinggalkan selalu positif dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang diusung. Silakan, Tenri. Kalau misalnya kita main di media sosial atau kita mengupload sebuah konten di internet, sudah pasti harusnya tidak ada hate speech ya. Apalagi ya tidak ada seperti itu. Jadi konten yang kita tawarkan itu, yang kita upload di media sosial itu biasanya memang betul-betul kita saring dengan cerita-cerita yang menginspirasi gitu. Misalnya satu produk ini dibuat oleh seorang ibu yang punya anak dan dia berjuang sendiri gitu. Kemudian bisa juga dengan konten visualnya yang menarik, misalnya kita menawarkan atau memberikan gambar kepada orang bagaimana cara produk itu dikerjakan gitu Kak. Ya, mulai dari benangnya, dari polanya, terus kemudian dari cara merajutnya, itu yang kita highlight biasanya. Lalu kemudian memilih media sosial yang tepat gitu. Kalau produk kriya atau seni kontemporer pasti orang harus melihat. Jadi kebanyakan kita ambil di Instagram karena Instagram memang fiturnya adalah untuk foto ya kan Kak. Kalau misalnya TikTok kan video gitu. Nah, jadi kalau Unga Tawa Handmade dia ambilnya ke Instagram. Fokusnya di Instagram gitu. Selain untuk branding sendiri juga. Kemudian kita kolaborasi dengan komunitas, kolaborasi dengan brand-brand yang besar gitu. Masukin aja proposal gitu. Kayak kemarin kita kerjasama dengan Ria Miranda, terus Mang Mul yang di Art Jok gitu. Terus memang sih kita sering kolaborasi dengan seniman lokal ataupun internasional ya, kayak ikut festival payung yang setiap tahun di Solo, Jogja itu yang kerjasama sama Thailand. Nah itu kan konten-konten seperti itu sebenarnya membuat tambah naik kali ya ratingnya. Maksudnya apa ya? Tambah naik lah brandingnya gitu Kak. Karena semakin naik gitu dengan adanya itu ya. Kemudian pada saat menggunakan media sosial itu kita juga harus menggunakan tagar yang relevan. Ya, karena biasanya saya kurang tahu ya bagaimana cara kerja media sosial karena ada tim sendiri. Cuman semua konten yang kita keluarkan itu pasti harus ada standarnya lah. Kalau misalnya ini nggak boleh nih yang ini, nanti warnanya pakai yang ini aja ya, ton warnanya yang ini gitu. Jadi orang memang nih seperti ini gitu. Oh begitu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana Kak Tenri sendiri mengelola hubungan dengan konsumen secara digital sehingga mereka tidak hanya membeli produk, tapi juga merasa terhubung dengan misi sosial Unga Tawa Handmade? Iya, ini tricky sih sebenarnya Kak. Begitu. Karena kan nggak ketemu orang ya. Betul. Di online saja, digital saja begitu ya. Terus udah gitu banyak juga yang produk sejenis kan Kak. Nah jadi biasanya kalau untuk teman-teman yang
membeli produk Ungatawa Handmade secara online itu biasanya saya tulisin surat satu-satu sendiri pakai tulisan tangan, terima kasih ya sudah memilih Ungatawa Handmade sebagai bagian dari kamu, terima kasih banyak, ini adalah pesan cinta dari saya gitu. Jadi ada kata-kata membangun emosi satu sama lain dengan audiens dan customer gitu Kak. Jadi oh iya terima kasih gitu. Ini saya buat hari ini jam segini selesai dengan begini-begini, semoga kamu suka. Jadi ada pesan-pesan secara spesial buat buat konsumen iya Kak gitu. Soalnya karena kan banyak banget nih produk Rajut, banyak banget kan. Betul, dan pastinya kita memilih harus sesuai dengan keinginan kita ya. Takutnya biasa kan kita beli produk online itu kan kadang-kadang yakin tidak yakinnya begitu ya. Oke, baik. Tentu kembali lagi apa saja bagaimana Tendri sendiri selain dampak sosial yang dirasakan, apa ada dampak lingkungan yang juga diperhatikan oleh Ungatawa Handmade dalam proses produksi dan juga penjualan yang pasti juga ini dipromosikan secara digital begitu. Ya, untuk sosial lingkungan kita sebenarnya dari awal memang sudah mengangkat isu lingkungan dengan tidak menggunakan plastik untuk bungkus Kak, jadi kita pakai kertas ya. Kemudian benang yang kita gunakan, sisa-sisa benang juga itu diolah kembali menjadi produk yang lain. Dan saat ini kami sedang melakukan kerjasama dengan beberapa rumah fashion. Jadi limbah fashion mereka kami coba daur ulang untuk menjadi benang. Nah, cuman agak kesulitan gitu ya karena limbah fashion itu kan banyak nih jenisnya Kak. Ada yang pakai polister, katun. Nah, itu kan mesti dipisah-pisah dulu sementara banyak banget gitu. Tapi kita berusaha untuk memisahkan itu dan membuat produk benang yang memang dari limbah tadi. Nah, itu baru on progress. Iya. Oke, semoga amin terwujud begitu ya. Baik, nah menurut Tendri sendiri apa saja tantangan terbesar dalam mengelola brand yang berorientasi sosial di tengah persaingan ekonomi digital yang ketat? Nggak usah jauh-jauh ya Kak, apalagi brand kecil seperti ini gitu. Yang pertama itu adalah konsisten. Ya, kemudian SDM. Karena kalau SDM itu kan teman-teman itu kadang-kadang tiba-tiba mau berhenti lah, mau apalah. Jadi kita memang harus punya standar operasional yang kita terapkan. Jadi walaupun pemain berganti, tetapi alur untuk bisnis itu atau penjualan itu ada gitu Kak. Awalnya saya itu aduh gimana ini ya, orang yang bagus banget nih udah di sini nih malah keluar kayak gitu. Kayak miris hati gitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi kan Kak. Jadi memang harus ada pergantian, makanya standar operasional itu harus sesuai gitu. Itu sih Kak. Sama mungkin kadang-kadang penjualannya nggak stabil karena produknya kan bukan produk yang harus selalu terjual gitu. Pada event-event tertentu biasanya dia terjual. Kalau misalnya pagelaran seni atau ada expo atau sekalian banyak dipesan orang, nah itu baru gitu. Itu salah satu tantangannya. Oke, baiklah. Apalagi kalau mengelola ekonominya kurang rapi gitu ya. Tuh catatnya tuh pokoknya harus dicatat itu kalau manajemennya. Kalau manajemennya gimana? Ada kita hire orang untuk itu juga tantangan tidak untuk tantangan Kak, tantangan karena kita nggak bakal scale up kalau pencatatan keuangannya nggak rapi. Kita nggak bisa mengambil dana ke bank atau saya nggak ambil dana ke bank ya, cuman saya kasih tahu aja kalau misalnya pencatatan kita nggak rapi, kemungkinan besar tidak ada pembiayaan yang bisa kita dapatkan gitu. Ya baik hibah maupun perbankan. Gitu sih Kak. Oke, baiklah. Tentu kita jeda kembali. Nanti kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Ya, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja.
Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget. Pulau yang dimiliki Indonesia. Halo, Ut, kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum? Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Nusantara Siang masih bersama Anda. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, dan saya masih bersama owner dari Ungatawa Handmade dan tentu kita melanjutkan. Saya yakin pendengar kita di luar sana juga ingin berkontribusi secara sosial, karena sebaiknya atau bagaimana sih sebaiknya masyarakat memanfaatkan ekonomi digital itu untuk kebaikan sosial. Apakah harus punya brand seperti Ungatawa begitu atau bagaimana nih, Tendri? Silakan. Kalau media sosial dan ingin dikenal ya harus ada brand dong, Kak. Oh, harus ada brandnya. Oke. Iya, brand itu kan nama ya, walaupun mungkin tidak harus tercatat dulu, ada hakinya dulu atau apa. Jadi kalau kita mau dilihat orang harus ada identitas. Betul. Iya, jadi branding itu menurut saya identitas sih, Kak. Oke. Jadi harus, kalau misalnya apalagi di media sosial, siapalah yang mau kenal kita ini kalau nggak ada identitas kan, Kak? Iya, jadi harus kayaknya harus punya brand, harus punya brand. Baiklah, apa saja langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk meninggalkan jejak digital yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi dampak positif pada komunitas sekitar. Dampak positif kepada komunitas sekitar ya. Jadi yang pertama itu apa adanya. Oh begitu. Ya, orang biasanya menilai dari apa adanya kita dan bagaimana kita berkarya. Jadi banyak sekali saingan gitu ya, Kak. Nah, tapi kalau kita punya karya sendiri yang kita tawarkan dengan ini loh apa adanya, tapi dengan kualitas yang baik tentunya pasti akan dilirik kan, Kak. Iya, jadi dampak sosialnya itu mungkin dari situ orang bisa tahu dan akhirnya ada terbentuk lagi komunitas yang bisa membuka peluang-peluang kembali untuk dijadikan tambahan misalnya atau sumber pemasukan lainnya. Oh begitu. Iya. Oke, baiklah. Satu pesan kunci dari Tendri untuk seluruh pendengar kita, mungkin apa yang perlu Tendri sampaikan? Ini kan kalau bicara tentang sosial atau media sosial itu kan ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau tidak pintar-pintar menggunakan media sosial itu, dan ini paling tidak media sosial itu kan punya penyebaran yang tidak sedikit begitu, menyebar ke seluruh ke seluruh dunia kalau mau dipikir atau mau dibilang begitu. Nah, apa yang perlu Tendri sampaikan, dan mungkin
di sini bagaimana memotivasi mereka atau memotivasi dulu lah mereka yang ingin membuka usaha, Buka usaha ya, Kak. handmade, para ibu lah yang ada di rumah. Silakan Tendri. Jadi yang pertama adalah dimulai. Sesuatu yang nggak dimulai nggak akan kejadian kan, Kak. Ya, kemudian bagaimana akhirnya media sosial itu dapat menjadi perpanjangan branding kita adalah dengan tadi membuat konten yang bagus, kemudian tidak menyinggung, membuat mengambil pesan-pesan dari kisah-kisah yang kita tampilkan. Jadi itu sebenarnya mengikat emosi seseorang gitu. Jadi jualannya kayak gitu, tapi bukan hanya sebagai jualan, tapi memang kejadian gitu. Ada kisah di baliknya. Misalnya satu pouch itu gitu, ini dirajut oleh ibu ini gitu, kayak saya bilang gitu. tadi gitu. Misalnya ya, kemudian semua produk Ungatawa Handmade itu misalnya memang sebagian besar mensupport yayasan sosial dakwah gitu. Nah, yang khususnya cancer. Jadi itu kan jadi motivasi orang untuk bisa mengenal kita dan menerima kita secara empati ya. Ada empati di situ, Kak. Jadi begitu. Karena kalau produk craft sendiri seperti yang saya bilang tadi, Makassar dan rajutan itu sangat memprihatinkan. Oke. Satu produk biasa jualnya berapa? Ada bermacam-macam produk Kak, ya. handmade yang ditampilkan. Nah, produk apa saja yang dijual oleh Ungatawa Handmade. Jadi kita ada diversifikasi produk. Ada memang produk yang murah, ada memang produk yang mahal gitu. Sebenarnya produk-produk yang mahal ini memang khususnya untuk pagelaran seni dan event-event seni kontemporer ataupun memang penggunaan oleh orang-orang gitu spesifik, misalnya tas, payung, kemudian media, lukis gitu dari benang. Nah kemudian tapi yang seperti ini kan tidak selamanya terjual, Kak. Dia ada musiman gitu. Iya, betul. Kalau misalnya di Madagaskar mereka minta boneka rajut seperti ini untuk event musiman mereka gitu. Nah sementara produk yang murah-murah yang kecil-kecil kayak gantungan kunci, terus strap masker itu bisa terus terjual. Nah inilah kemudian yang menjadi bisa menghidupkan bisnis ini dari produk-produk yang kecil itu. Jadi produk kecil untuk terbangunnya bisnis, produk besar untuk branding. Begitu. Iya. Tapi kalau penjualannya sampai sudah keluar negeri begitu ya? Iya, Kak. Kemana saja? Kita ada kerjasama sama diaspora Australia, Madagaskar, di Benin juga ada, kemudian Malaysia. Oh, jadi sudah ada sampai ke sana. Iya. Dan itu mereka membelinya per partai atau per individu biasanya? Partai. Iya, karena kan mereka hand carry juga, bukan diekspor langsung gitu, dia hand carry juga gitu. Jadi ini untuk misalnya event ini ya, saya butuh segini gini. Oh, oke gitu. Jadi karena juga handmade, kita tidak bisa sembarangan. Jadi harus sebelumnya berapa waktu sebelumnya dikasih tahu maunya apa gitu, requestnya apa. Oke. Nah kalau dalam media digital sendiri, Tendri, kita di behind the scan itu biasa ada tidak dalam mempromosikan produk dari handmade Ungatawa? Ada, Kak, malah itu yang menjual sebenarnya. Iya, jadi misalnya produk itu kan tiba-tiba nih produk rajut bagus loh, orang nggak mungkin bilang bagus kalau dia nggak lihat dulu apa yang kita buat di belakang. Iya. Jadi mesti dikasih tahu ini produknya dibuatnya seperti ini, benangnya seperti ini. Itu ada storytellingnya. Oh, ada, jadi dideskripsikan untuk setiap media sosial yang dibagikan itu ya. Contoh nih payung gitu. Payung ini dibuat untuk misalnya produk festival payung gitu. Kami mengangkat budaya lokal. Payungnya berjudul misalnya Balasari gitu. Ini menggambarkan tentang sosok perempuan yang bernama Balasari yang mempunyai ketekunan. Sementara itu beliau sebenarnya dulu adalah seseorang yang memiliki darah bangsawan yang kuat. Sebenarnya mungkin kita bikinnya dituangkan di payung itu biasa aja, tapi dengan storytelling seperti itu orang bisa lihat, oh ya ternyata seperti ini ya. Dan karyanya. itu tertarik begitu ya? Iya, itu kalau yang namanya seni kontemporer itu orang pasti melihat itu storytelling, bukan hanya produk. Dan perlukah seorang owner dari produk itu sendiri punya
storytelling. Nah itu dia Kak, karena kita kan brand kecil, jadi ya kita harus jual diri. Jual produk itu Jual diri dulu kita, ya, jadi orang oke. tahu oh ini brandingnya ini, oh Unga ya, oh Unga tahu itu seperti ini gitu. Jadi kita membranding diri sendiri, jadi orang tahu oh produknya seperti ini. Karena siapa gitu. Iya. Orang tidak akan kenal kalau kita tidak memperkenalkan diri dulu Jadi ya. yang punya itu ownernya itu harus jual diri. Jual dulu produk saya nih, gitu. Iya. Perkenalkan. Karena kalau biasa kita melihat di media sosial, kita menjual, tapi dia menjual, tapi kita tidak tahu apa manfaat. Apalagi kalau orang luar ya, mohon maaf ini, biasa mereka tidak mengerti apa produk yang dijual dan apa dari produk tersebut kegunaannya dan silsilahnya, mungkin cerita-cerita pendeknya itu apa, Riwayatnya apa gitu. apa itu kan perlu ditahu Iya, Jadi betul. Unga tahu melakukan itu ya. Melakukan itu banget. Alhamdulillah. Terus tadi sempat bicara tentang payung. Nah, kalau membuat suatu produk dengan storytelling yang ada, apakah itu juga menyesuaikan dengan warna yang dijual di media jelas, sosial itu? jelas. Jadi kemarin ada misalnya produk payung ya, kita angkat pisang gitu, karena Maksudnya daun pisang gitu. Jadi di Makassar kan memang semua bagian dari pada daun pisang itu bisa dimanfaatkan. Nah itu kita tuangkan dalam cerita itu di payung itu, bahwa daun pisang itu Maksud, mohon maaf, berguna. Tendri, di payung itu kita menggambarkan daun pisang. Iya. Dalam payung itu. Dalam payung itu kita rajut bentuk daun pisang atau desainnya dengan menggambarkan, mencitrakan persona daun pisang gitu, dan cerita-cerita yang ada di situ. Orang kan bilang ini apaan sih, nggak jelas gitu. Kalau misalnya orang nggak biasa lihat betul. kan Kak ya. Tapi kalau misalnya ada ceritanya, oh ya begitu. Pasti orang, oh iya tahu, tertarik. Iya gitu. Apalagi kalau misalnya kita pagelaran itu harus ada kayak gitu Kak. Nanti kalau misalnya kita mau buat produk secara banyak untuk dijual retail, nah orang kan sudah tahu oh branding Unga Tawati Handmade tuh dia mengangkat cerita dan budaya setempat dengan merangkul teman-teman yang ada di sekitarnya, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya gitu. Nah itu sudah jadi branding. Akhirnya ketika kita menjual produk retail, orang oh ini produk Unga Tawa ya, oh ini ceritanya seperti ini, oh saya mau deh gitu. Mungkin tertariknya seperti itu. Kenapa lebih tertarik untuk melestarikan budaya kita di Sulawesi Selatan? Pastinya kan kalau kita menjual, pasti ada latar belakang. Saya mau menjual deh produknya Sulawesi Selatan dengan budaya yang ada. Kenapa tertarik seperti itu? Nggak tahu ya Kak, itu mungkin kedalaman dari diri begitu kedalaman kenangan kali ya, sama apalagi bapak saya orang sini kan. Kemudian walaupun ibu saya bukan orang sini, tapi keluarga itu lekat dengan budaya Makassar gitu. Jadi mungkin adalah hawa-hawa yang memotivasi untuk bisa mengangkat budaya lokal. Apakah itu bukan membuat Tendri unik deh, saya mau angkat budaya saya deh, saya punya budaya, saya harus perkenalkan ke mancanegara atau ke lokal kita di Indonesia? Awalnya saya nggak ada ekspektasi seperti itu sih Kak ya. Saya cuman waktu awal itu cuman membuka kelas aja untuk berbagi. Lama-lama kayaknya saya tertarik deh dengan budaya lokal gitu. Ternyata memang mengangkat budaya lokal itu ada unsur komersilnya gitu. Dan memang kan sekarang lagi rame-ramenya kita harus mengangkat budaya lokal ya. Iya Kak, gitu sih. Oh itu ya. Iya. Oke. Nah tadi Tendri bilang beberapa event yang diikuti. Sampai ke mancanegara sudah pernah diikuti Tendri atau lokal aja? Sejauh ini yang keluar itu kita ikut expo. Iya, expo. Orangnya tidak ikut ke sana ya, barangnya saja. Ikut orangnya. Ownernya ikut maksudnya. Iya. Expo, terus kita ada kerjasama sama beberapa seniman lokal tadi ya Kak, sama internasional untuk bikin pagelaran seni dan instalasi seni. Gitu. Iya. Ada juga instalasi ada Kak, iya. Itu dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk instalasi. Jadi misalnya nih ya seniman gitu bikin instalasi, nanti kamu bagian ini ya, nanti dibuat misalnya bangunan yang menceritakan rumah gitu, atau tempat untuk pulang. Nah, itu dibuatlah instalasi dengan tema seperti itu. Oh begitu. Iya. Oke. Jadi memilih warna juga salah satu gambaran untuk warna di Sulawesi Selatan, atau warna dari payung itu sendiri? Kalau begitu? misalnya mengangkat budaya lokal, komponen warna itu pasti kan kita sesuaikan juga. Misalnya produk ini khususnya untuk apa ya? Khusus untuk
tadi seni gitu, atau khusus untuk pasarnya ini, jadi kita sesuaikan. Dan itu kan ada palet warna yang disesuaikan. Produk ini harus sesuai dengan ini dan iya ada Kak sampai segitu gitu. Jadi sudah dipakem-pakemnya ada ya begitu ya. Bahkan gantungan handphone gitu, strap masker itu juga kita ada palet warna tersendiri yang kita munculkan. Jadi sejauh ini sih Unga Tawa Handmade memang memberikan warna yang sangat cerah dan bold gitu, nggak pastel. Jadi kayak merah terang. Pokoknya nggak ada yang pastel kurang. Kita produk pastel pasti warnanya bold. Karena Sulawesi itu warnanya terang. Iya kali ya. Terang. Iya deh Kak. Iya, orang Sulawesi itu sukanya warna terang gitu ya, warna-warna yang ngejreng gitu ya. Oke. Di mana yang bisa kami men-searching produk dari Unga Tawa? Ada namanya? Ada. Jadi Instagramnya ungatawa.handmade, fanpage-nya juga ungatawa.handmade, TikToknya juga ungatawa.handmade, Shopee dan Tokopedia-nya juga ungatawa.handmade. Jadi jualannya masih di rumah atau di mana nih? Kita punya studio di rumah. Boleh datang ke sana. Jalan? Ya, Jalan Daeng Tata 1 Blok 4 nomor 9. Itu terbuka. Kemudian biasanya kita ikut basar, tapi nggak ada tempat di mall, cuman sewa-sewa saja begitu Kak. Iya. Gitu. Oke. Nggak paten gitu. Nggak paten. Belum. Oke, tadi mungkin yang perlu Tendri sampaikan, satu pesan kunci dari Tendri untuk seluruh pendengar kita agar kita semua bisa menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan empik di tengah gempuran dunia digital. Bahwa kita di dunia ini nggak hidup sendirian, ada orang lain yang mungkin sangat terbantu dengan apa yang kita lakukan, atau mungkin apa yang kita lakukan bisa memotivasi orang. Jalan aja terus, karena kalau kita nggak jalan terus kita nggak akan tahu di depan itu ada apa. Oke. Baik, terima kasih Tendri untuk kedatangannya di studio Pro 4 RRI Makassar, owner dari Unga Tawa Handmade, atas inspirasi dan cerita luar biasanya di hari ini. Kisah Unga Tawa ini atau kisah Unga Tawa Handmade ini membuktikan bahwa aktivitas digital kita bisa menjadi kekuatan besar untuk perubahan sosial yang positif. Semoga obrolan kita ini memotivasi banyak sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar, dan juga untuk lebih peduli lah meninggalkan jejak digital yang positif, bermakna bagi sesama. Sampai jumpa Tendri. Sukses untuk Unga Tawanya. Thank you Kak, terima kasih banyak. Semoga pemasarannya berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih Kak. Nusantara Siang masih bersama Anda. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui Microsoft. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Di
ilalang zona aule anro manggeku tak muri maerinake Salami mangilam panang talengudri paciniku aule anro manggeku belami lingkari anja Paciniku aule anro manggeku belami lingkari anja oh karaeng ku batara ku palatna Umangan roh Anro manggeku Kipain pori surga Inak kemine anakna Lajari sapi Bulain tino nyawana Pakatuna Bulain tino Muku aduka muka boroina Muku aduka aku mana
moradika tu kasalanku, apa moradika tu musayana, mandu tiramban tu kaleku untiro penggauranmu. Mengapa rinaya tu sang maneku, tumu solan male umboko ina, menasan kaleku umpasi tandang kota rume pandingan. Kekasugiran tapai matamu, apa moradika laku pokada, aku batito makario-rio, tang siele tuladio sademu. Kasalanku, apa moradika tu musayana, mandu tiramban tu kaleku untiro penggauranmu. Mengapa rinaya tu sang maneku, tumu solan male umboko ina, menasan kaleku umpasi tandang kota rume pandingan. Kekasugiran tapai matamu, apa moradika laku pokada, aku batito makario-rio, tang siele tuladio sademu. Ngapa rinaya tu sang maneku, tumu solan male umboko ina, menasan kaleku umpasi tandang kota rume pandingan. Kekasugiran tapai matamu, apa moradika laku pokada, aku batito makario-rio, tang siele tuladio sademu. Aku batito makario-rio, tang siele tuladio sademu. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.